Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah, NIM 21126003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dengan adanya gaya bisa mempengaruhi perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada suatu benda. Gaya juga tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari, mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan lain. Selanjutnya kita akan masuk kepada sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya mampu mengubah arah gerak benda, di mana contohnya yaitu apabila ada seorang anak yang sedang bermain bola, di saat dia mengarahkan bola itu ke arah gawang, kemudian ada temannya yang menendang bola, maka bola tersebut akan berubah arah geraknya karena adanya gaya berupa dorongan atau tendangan di sana. Yang kedua yaitu gaya mampu mengubah bentuk benda, contohnya yaitu tanah liat, di mana tanah liat itu jika kita beri gaya maka bisa berubah menjadi kendi atau seperti celengan dari tanah liat. Yang ketiga yaitu gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Contohnya, jika terdapat sebuah kursi di luar kelas, di saat kursi tersebut diberi gaya berupa dorongan, maka kursi tersebut dapat berubah posisinya yang awalnya dari di luar kelas bisa berpindah ke dalam kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum gaya. Yang pertama yaitu hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 ini berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contoh gaya dalam hukum Newton 1 ini adalah saat seseorang mengendarai mobil, kemudian tiba-tiba berhenti, maka mobil akan sedikit bergerak maju sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Begitupun sebaliknya, di saat mobil hendak melaju, maka mobil akan bergerak sedikit ke belakang untuk mempertahankan posisi awal yang mulanya diam. Sehingga penjumlahan atau pengurangan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Maka benda yang semula diam akan tetap diam, serta benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Selanjutnya yaitu hukum Newton 2 yang menjelaskan bahwa benda bermassa m atau massa benda akan mengalami gaya resultan sebesar F atau resultan gaya dan akan mengalami kecepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Kemudian hukum Newton 3 yang menjelaskan bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lainnya selalu sama besar dan berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah yang berlawanan. Selanjutnya, macam-macam gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Suatu gaya jenis ini akan menghasilkan efek apabila terjadi sentuhan dengan benda lainnya yang akan diberikan gaya tersebut. Sehingga jika tidak terjadi sentuhan, maka gaya tidak akan memberikan efek apapun pada benda. Gaya ini akan muncul di saat benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Contohnya, bisa kita lihat di saat gaya sentuh. Contohnya, jika ada seseorang yang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja itu supaya bisa mendorongnya ke tempat tujuan. Yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang akan bekerja tanpa adanya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun kedua benda tidak bersentuhan. Contohnya yaitu yang terjadi pada gaya magnet dan gaya gravitasi. Jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya ini merupakan bentuk gaya yang biasanya kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diperlukan untuk menarik benda lain ke bawah. Contohnya buah apel yang ada di pohonnya. Jika terdapat gaya gravitasi bumi, maka buah apel itu bisa jatuh dari atas ke bawah. Yang kedua yaitu gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang diakibatkan oleh magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu
kutub utara dan kutub selatan, yang dapat menyebabkan adanya sebuah gaya. Bentuk magnet ini sangat beragam, ada yang berbentuk jarum, huruf U, silinder, lingkaran, dan bentuk batu. Yang ketiga yaitu gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk itu yang melakukan otot di tubuhnya. Gaya ini bisa timbul dari adanya koordinasi antara struktur otot dengan kerangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok macam gaya tak sentuh, di mana gaya otot itu dapat dilihat ketika seseorang mengangkat beban. Untuk mengangkat beban, otot di dalam tubuh berkoordinasi dengan rangka tubuh sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat benda yang ada. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas ini memiliki sifat elastis, di mana gaya pegas ini dapat muncul karena pegas bisa merapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Gaya pegas dapat dilihat di saat seseorang menarik anak panah dari busurnya. Yang kelima, gaya gesek. Gaya gesek adalah jenis gaya yang muncul akibat adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda. Gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Besar kecilnya gaya gesek itu akan ditentukan oleh halus kasarnya permukaan benda. Semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang muncul. Namun, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar gaya gesek yang akan dihasilkannya. Gaya gesek ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya statis dan gaya kinetis, di mana gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja saat benda diam hingga tepat pada saat benda akan bergerak. Sementara gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja saat benda sedang bergerak. Yang keenam yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Contohnya yaitu kipas angin yang bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selain itu juga ada yang namanya gaya listrik statis, yaitu kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekelilingnya. Contohnya, gaya listrik statis adalah di saat kita mencoba menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering, kemudian didekatkan penggaris itu pada sobekan kertas kecil-kecil, maka sobekan kertas itu akan menempel pada penggaris. Artinya, penggaris yang sudah digosok ke rambut kering menjadi bermuatan listrik dan mampu menarik potongan kertas. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.